Tuhan, ampunilah dosaku yang sering mempermalukanmu. Tuhan, ampunilah aku yang sering berpura-pura mengasihimu di depan orang banyak, sering berpura-pura melayanimu di hadapan orang banyak. Padahal sebenarnya aku tidak suka mengasihimu. Aku melakukan semuanya itu dengan kemunafikan. Aku tidak suka melayanimu dikala aku sendiri sedang kesusahan. Di dalam hatiku, aku berkata, bagaimana mungkin aku melayani orang-orang ini dan mendoakan serta memberkati mereka, padahal saat ini hidupku sedang dalam kesusahan. Tuhan, aku ingin dikala melayanimu, aku juga Engkau layani. Aku tidak ingin mempunyai masalah yang berat dalam hidupku. Aku berpikir kalau aku melayanimu, Engkau akan membereskan semua masalahku. Aku berpikir sebagai hamba-Mu, maka hidupku akan senang, dicukupkan segala kebutuhan dan jauh dari segala masalah. Tetapi suatu hari Roh Kudus menunjukkan aku ayat di bawah ini dan menyuruhku membacanya berulang-ulang. Tuhan mengatakan, inilah orang yang sangat Dia kasihi, lihat nasibnya. Ayat di bawah merupakan kesaksian dari Rasul Paulus. Ia mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dan ayat ini juga dari Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Roh Kudus juga mengingatkanku akan nasib sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Andreas disalib, Bartolomeus dipukul kemudian disalib, Yakobus anak Alfeus dilempari oleh batu, Yakobus anak Zebedius dipenggal, Yohanes diasingkan karena keyakinannya, meninggal karena usia tua. Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, dilempari oleh batu hingga meninggal. Matius ditusuk oleh tombak hingga meninggal. Tuhan, aku menjadi malu kepada diriku sendiri. Selama ini aku dinampukan dengan ajaran-ajaran yang salah yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus dan martir-martir lainnya mati supaya kita orang Kristen saat ini dapat hidup dengan diberkati. Mereka menjadi martir karena mereka berada dalam zaman permulaan penyebaran agama Kristen. Dan saat ini agama Kristen sudah menjangkau dunia. Sebagai murid Yesus, kita berhak menerima janji-janji Allah dalam hidup kita. Tuhan, ampunilah aku yang tidak mengenal Engkau dengan sebenarnya. Ampunilah aku yang mempercayai ajaran-ajaran sesat tentang kemakmuran yang sepatutnya diterima sebagai murid Yesus. Tuhan, mulai sekarang aku berjanji akan bersungguh-sungguh melayani-Mu. Apapun keadaanku saat ini, aku berjanji akan lebih mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau saja mau menderita agar aku terlepas dari segala dosa-dosaku. Aku hanyalah hamba yang telah Engkau beli dan Engkau bayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Dari Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah aku katakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.